Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah ke Karuban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar adalah seorang Sayyid atau Habib keturunan dari Rasulullah SAW. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar, Sayyid Hasan Ali, bin Sayyid Salih bin Sayyid Isa Alawi bin Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin Sayyid Alwi Amil Fakih bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbat bin Sayyid Ali Khalikasam bin Sayyid Alwi Sohib Baiti Jubair bin Sayyid Muhammad Maula As-Salma'ah bin Sayyid Alwi Al-Mubtakir bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa Anakib bin Sayyid Muhammad Anakib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Asy-Syahid bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 M di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya Sayyid Salih di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka, ayahnya, yaitu Sayyid Salih, diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu, Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 M, ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah. Sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Solih, ayah Siti Jenar, kepada Syekh Syamsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 M, Sayyid Salih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon Sayyid Salih menemui sepupunya yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad. Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid Tarikah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah dari Sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi kemudian mengajarkan ilmu Marifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu mursyid Tarikah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim, sebagai mursyid Tarikah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah, dari Sanad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. 2. Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi, dari Sanad Sayyidina Umar bin Khattab, untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya. 3. Sayyid Kahfi, dari Sanad Sayyidina Utsman bin Affan, untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa, dan Asia Tenggara. 4. Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Bilali, dari Sanad Imam Ali bin Abi Thalib, untuk wilayah Makkah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India, Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Siti Jenar muda kepada Sayyid Kahfi adalah Kitab Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Kushairiyah karya Imam Al-Kushairi, Tafsir Marifatullah karya Rusbihan Bakli, Kitab Hattawasin karya Al-Halaj, Kitab Hattajali karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Qut Al-Qulub karya Abu Talib Al-Makiyai. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun, dan belajar ilmu Usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Sayyid Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursyid Tarikah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah dengan Sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhampuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai,
Abdul Rauf Singkili, dan lain-lain. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah 1. Menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Candakipun Riwayat Jati, Alih Aksara, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2002, HLM 1, cerita it masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondeneka carios yen lemah bang punika asal saking cacing, punika det, sajatosipun inggih pancen manungsa darah alit kemawon, gria ing dusun lemah bang. Adapun diceritakan kalau lemah bang, Syekh Siti Jenar, itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. 2. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat fanawal baka. Fanawal baka sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawula Gusti. Istilah fanawal baka merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, kullu syai'in ha'alikun illa wajhahu, artinya segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fanawal baka, tauhid Qurani dan tauhid syar'i 3. Dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji dan sebagainya. Syekh Burhampuri dalam risalah Burhampuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, Allah, Allah dan membaca salawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat. 4. Beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo, dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya, ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji dan biadab, seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih. Dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai dan ajengan yang terpercaya kewaraannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon. Setelah sholat tahajud. Dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. 5. Cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong. Tidak memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi, agar kelihatan dahsyat, dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan, hifzun nasal wal haya'ah. Tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima akal sehat, penghancuran sejarah ini. Menurut ahli sejarah Islam Indonesia, Azumardi Azra, adalah ulah penjajah Belanda, untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dengan Syiah, antara ulama syariat dengan ulama hakikat.
Bahkan penjajah Belanda telah mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik divide et impera, politik pecah belah, dengan 3 kelas. 1. Kelas santri, diidentikan dengan 9 wali. 2. Kelas priayi, diidentikan dengan Raden Fatah, Sultan Demak. 3. Kelas abangan, diidentikan dengan Syekh Siti Jenar.